Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang sudah saya ringkas yang merupakan sebuah tugas dalam mata kuliah Psikologi Agama. Materi pada kali ini ialah konversi agama. Yang pertama, konsep konversi agama. Di sini ada dua konsep konversi agama. Yang pertama, pindah atau masuk ke dalam agama lain. Misalnya, seseorang yang beragama Kristen lalu memutuskan untuk berpindah ke dalam agama Islam. Lalu yang kedua, perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya. Hal ini menunjukkan peningkatannya di dalam pemahaman atau pengalaman seseorang terhadap agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan agamanya, tetapi setelah terjadinya konversi agama, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam agamanya. Lalu apa saja karakteristik konversi agama? Di sini ada 4 karakteristik konversi agama. Yang pertama, terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk ke dalam agama yang baru. Yang kedua, terjadinya perubahan atau pandangan atau faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Yang ketiga, terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Yang keempat, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badaniah, kejiwaan, dan lingkungannya atau disebabkan oleh petunjuk ilahi. Lalu, apa saja bentuk konversi agama? Yang pertama ada tipe volisional atau perubahan bertahap. Konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur. Untuk merubah sistem kepercayaan seseorang agak susah karena termasuk ke dalam pranata primer. Tipe yang kedua ada tipe self-surrender atau perubahan drastis. Konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba. Biasanya perubahan sikap keagamaan tipe ini tidak melalui proses yang lama atau panjang. Bisa terjadi dengan seketika, baik proses perubahan sikap individu terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Apa saja faktor pendorong terjadinya konversi agama? Yang pertama ada faktor intern. Di dalam faktor intern meliputi faktor kepribadian. Tipe kepribadian penyedih sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan-raguan, kebingungan, was-was, dan kebimbangan jiwa yang mendalam, seperti mengasingkan diri atau uzlah, bertapa. Bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya. Lalu yang kedua ada faktor pembawaan. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Lalu yang ketiga ada konflik kejiwaan atau ketegangan perasaan. Misalnya, mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan, dan ada pula karena faktor keretakan keluarga dan diusir oleh keluarganya. Lalu bagaimana dengan faktor eksternnya? Faktor eksternnya meliputi faktor keluarga. Keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat dan lainnya, penyalurannya dengan cara minuman keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka kepada konversi agama. Lalu faktor yang kedua adalah lingkungan tempat tinggal. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, ia merasakan hidup sendiri, tidak ada teman.
sehingga ia merasa kesepian. Selain itu, lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya. Apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama, menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang dan gelisah. Yang ketiga, perubahan status dan peranan. Misalnya, terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah percampuran agama dan tradisi masyarakat. Percampuran antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, akhirnya mereka melakukan konversi agama. Lalu yang kelima, faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah akan menimbulkan dampak negatif dalam hidup dan kehidupannya. Dan bila perasaan kemiskinan itu merasuk ke dalam jiwa dan kehidupannya, maka akan muncul konflik jiwa dalam dirinya. Bagaimana proses konversi agama itu? Yang pertama, masa tenang pertama. Masa tenang sebelum mengalami konversi, di mana segala sikap, tingkah laku, dan sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Pada masa ini, masalah kepercayaan atau masalah agama belum mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya, terutama perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilarang oleh agamanya, dikarenakan ajaran agama belum mempengaruhi kepribadiannya. Yang kedua, masa ketidaktenangan merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialami, misalnya masalah ekonomi, moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang dilakukannya. Lalu yang ketiga, peristiwa konversi agama. Pada masa ini, individu seolah mendapat petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Lalu yang keempat, masa tenang dan tentram. Tahap ini berbeda dengan masa tenang tahap pertama. Pada masa ini, individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya. Yang kelima, masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yaitu masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk, kelakuan, sikap, atau perbuatan. Seluruh jalan hidupnya berubah atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agamanya. Lalu, mungkin banyak yang bertanya, apa saja dampak positif konversi agama terhadap sikap keagamaannya? Di sini kami mengambil 4 poin yang berkenaan dengan dampak positif dari konversi agama. Yang pertama, berubahnya pandangan hidup. Yang kedua, bersikap ekstrovert atau optimis dalam hidup. Yang ketiga, menyenangi teologi liberal dalam beragama. Yang keempat, kesadaran diri. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.